Kalau udah ada koordinator, itu kan warungannya itu dipindah rumah, nanti di ini lagi tenda gitu. Kasihan, saya itu pengen kalau umpamanya dia tuh punya di situ tempatnya nggak boleh dibangun gitu. Cuman yang boleh itu nanti sore diangkut gitu aja gitu. Cuma yang dekat rumah itu Sambolo itu tuh dekat gitu ya. yang roda. Sekarang kan ada bantuan Kementerian Sosial itu roda 3, motor roda 3 itu. Saya tuh lagi kepengen gitu. Lagi mau usahakan pengen itu. usahakan. Tuh. Nah Bu, kan ini bukan semua Kabupaten Serang nih. Nah untuk biaya operasional tuh dari mana Ibu ini? Kantong sendiri. Berarti ini tuh Ibu bener-bener ya, bener-bener panggilan dari hati. Masih banyak yang belum yang gitu. itu Bu, yang sekarang ini sedang diurus sama Ibu pelatihannya untuk tunanetra, untuk pelatihan apa aja nih? Yang sekarang sedang dikerjakan sama Ibu, yang sedang dibimbing lah istilahnya. Yang tunanetra itu mijit, yang pasti mijit. Oh mijit. Mijit bahasa. Sama ada yang tergantung kemampuan juga, ada yang tunanetra juga, yang elektro ada. Elektro? Ada. Wah, padahal dia tunanetra tunanetra, ya? Kebetulan terus? Ada tunanetra. Ya paling kalau umpamanya tunanetra ya paling antara jadi guru ngaji, pijit sama itu. Jadi guru ngaji? Ada banyak. Selain tunanetra apa lagi? Yang fisik banyak yang udah besar, ada yang servis HP, servis motor, yang menjahit juga banyak. Nah itu pelatihannya di mana tuh Bu? Ibu kirimkan kemana aja? Kalau yang berhasil itu biasanya dari... Enggak, pelatihannya tuh Ibu kirim kemana aja tuh? Gini, yang pertama biasanya untuk program kabupaten dulu. Dasar itu paling ke kabupaten. Nanti kalau dari kabupaten, kalau ada umpamanya dari provinsi, ini pasti ada provinsi. Nanti kita ikutkan ke provinsi, karena sudah punya ini bakal kan. Jadi kita ikutkan ke provinsi, nanti dari provinsi pun dikasih bantuan. Kalau mereka belum mahir juga, belum percaya diri gitu untuk ini, kita ikutkan lagi ke balai, ke pusat. Ya. Kalau umpamanya fisik kan ke Cibinong. Sekarang pun saya udah diminta gitu untuk ke sana. Pokoknya kalau umpamanya dari Cibinong itu kan dulu mah 1 tahun, sekarang mah cuma 3 bulan. Dari Cibinong itu bener-bener kalau biasanya berhasil kalau dari Cibinong mah. Berapa orang nih yang sekarang sedang Ibu bimbing atau sedang Ibu? Saat ini di sana belum buka. Di Cibinongnya belum buka saat ini. Tahun ini? Belum, soalnya kan habis pemilu ini. Paling nanti. Belum ada nih ya tahun ini? Belum ada. Tahun kemarin? Tahun kemarin itu 8 kayaknya yang 8 orang dikirim ke sana itu. Tahun 2000. Biasanya Ibu yang mencari keluar atau orang yang datang ke sini karena tahu di sini ada yayasan disabilitas? Ini aja sih, saya yang datang, kadang-kadang yang datang gitu aja. Datang sendiri, dibawa orang. Kalau saya atau sih yang ada keinginan sendiri. Kalau saya pribadi, kalau umpamanya dapat data ataupun dapat informasi dari mana gitu, saya di sana ada ini paling saya temui ke sana itu asesmen apa kebutuhannya ini. Umpamanya kursi roda, ya kita ini kan kursi roda. Ibu kerjasamanya dengan apa ya, selain dengan pemerintah daerah atau dengan swasta? Dengan kursi roda itu di sana ada Wapcai di Jakarta. Oh, Wapcai itu apa? Wapcai itu ini kursi roda, bantuan kursi roda untuk masyarakat. Wapcai Jakarta. Oh, pabrik. Ini juga itunya apa sih, yayasan juga sama. Oh, yayasan juga. Cuman itu yang punya orang Jepang. Oh. Itu. Makanya kalau umpamanya saya kursi roda untuk anak-anak yang CV, saya mintanya ke sana langsung. Soalnya kalau dari sana itu diukur sesuai kebutuhan, sesuai kondisi fisik si disabilitas itu. Tapi kalau umpamanya itunya kondisi disabilitasnya cuma sikil doang, makan walaupun kursi roda dari apotek atau dari ini toko juga bisa. Tapi kan kalau yang untuk itu biasanya butuh penjangga gitu ya. Biar kalau yang CV kan kadang-kadang kan tulangnya nggak bisa ini, dia harus diukur gitu. Gitu juga kan kalau umpamanya alat bantu dengar, sekarang kan harus diukur dulu gitu. Sejauh mana dia pendengarannya atau sejauh mana ini bisa daya tangkapnya gitu. Sekarang harus diukur. Kalau umpamanya ini untuk alat bantu dengar itu kita biasanya di Abdi. Di Jakarta juga masih. Ini kan belum ada nih ya yang perekrut untuk tahun ini. Nah, Ibu berarti
ditarget nggak sama pemerintah, Ibu harus, yayasan Ibu harus melakukan pelatihan untuk segini orang gitu, mengirim? Saya mengusulkan. Oh, udah Saya berapa targetnya untuk tahun ini, Ibu? Tahun ini sih kepengennya mak, tergantung nanti, soalnya usulannya mah berapa aja sih kalau saya mah. Berapa aja usulan umpamanya ini. Bisa berapa aja, nggak harus ditarget? Enggak, berapa gitu? aja gitu. Kalau umpamanya ini cuman ya nanti sesuai, kita ngusulin berapa aja, tapi nanti dari pusat kan umpamanya anggarannya turun sekian kayak gitu. Cuma bisa menganggarkan untuk segini orang. Gitu, biasa. Nah, udah masuk itu usulan Ibu udah masuk ke kabupaten, provinsi, pusat, udah masuk semua? Sudah sih data. Sudah masuk semua datanya. Tapi belum ada ini, paling sekarang mana yang lagi difokusin itu ke atensi yang umpamanya bantuan usaha-usaha sekarang. Apalagi program sekarang itu kan lagi ininya UMKM kali ya, untuk UMKM. Apa biasanya mereka itu bisa jual? Tergantung ininya ya, kalau umpamanya tergantung minat dan bakatnya kali ya. Gitu. Biasanya paling banyak tuh mereka punya minat tuh apa, kemana tuh, Bu? Warung sama menjahit. Kalau teman-teman yang saya tuh warung sama menjahit. Nah, ada juga yang servis HP. Servis HP. Servis ya. HP itu yang paling ini mah. Sekarang udah konter udah banyak ya. Cuman ya kayak gitu tuh. Kenapa? Akhirnya jalannya itu enggak ini, berhenti tengah jalan lagi. Cepet bosen, nggak konsisten gitu. ya. Apakah memang nggak konsisten? Apa memang kurang semangat mereka gitu? Gitu tuh. Ya, tidak konsisten dalam usaha. Usaha karena usaha itu memang butuh konsistensi dari si orangnya kan. Kan pemerintah sudah memberikan bantuan baik itu dari kemampuan, pelatihannya, skill lah ya, terus kemudian dari permodalannya juga kan dibantu kan, terus pembinaan juga kan, nah itu tinggal dari bagaimana orangnya gitu ya Bu, gitu kan ya. Tapi kalau saya ada tuh yang berhasil tuh pada, tapi banyak ya yang berhasil ya, gitu. Yang udah berhasil ini siapa aja nih Bu, dari mana aja nih? Biasanya. Kebetulan yang perempuan Najiyah Nurul di Pontang sama yang di Najiyah itu dia apa tuh? Dia fisik ya, menjahit. Sekarang dia udah buka ini. Buka kok di rumah. Dia apa namanya ya? Tailor. Iya buka. Apa ya namanya? Tailor kan? Apa sih kalau tempat apa sih kalau tukang jahit tuh? Bukan Tailor. Namanya. Tukang jahit apa? Bukan. Tailor. Bukan. Galeri apa sih? Butik, sudah buka. Udah buka butik. Udah buka di rumah dia. Bukan tukang jahit lagi nih mah, butik ya? Iya, udah buka. Jadi dia itu membuat sendiri, dijual gitu. Pasarkan sendiri. Langsung melalui online. Iya, ada online, ada yang dari desa-desa. Penyandang apa disabilitas? Fisik. Hah? Fisik, tangan sama kaki. Tangannya kan gini tuh, tapi dia bagus jahitannya, kakinya satu. Kakinya satu. Nah itu kan artinya mereka bisa berdiri di kaki sendiri ya, bisa punya keahlian, bisa menghidupi dirinya, meskipun jadi tidak tidak bergantung pada orang lain karena punya penghasilan gitu. Sendiri, malah bisa membantu keluarga, menghidupi keluarganya selain menghidupi dirinya sendiri. Nah itu kan yang perlu diberikan kepada orang-orang yang disabilitas yang ternyata tadinya mungkin pikiran mereka tidak bisa berguna gitu lah, tidak berguna, ternyata bisa menjadi bermanfaat bukan tidak hanya buat diri sendiri tapi untuk orang lain gitu ya Bu ya. Terus selain itu siapa lagi? Tunanetra banyak yang berhasil tuh pijit tuh. Pijit. Dia buka apa? Buka klinik. Buka klinik pijit. Kalau sekarang mah nggak boleh panti, namanya klinik pijit. Klinik pijit. Banyak yang buka udah. Oh, laki perempuan. Laki perempuan. Oh, terus apa lagi? Tunanetra, pijit, apa lagi? Tunarungu biasanya itu yang menjahit itu di pabrik itu banyak sih tunarungu juga. Oh, jadi masuk ke pabrik-pabrik juga ya. Mereka sudah bisa bekerja ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik-pabrik ya. Gitu, yang tunarungu ya, karena mereka punya keahlian menjahit. Jadi artinya yang disabilitas ini selain dia bisa membuka usaha, tapi dia juga bisa bekerja di perusahaan gitu kan. Terus apa lagi nih Bu biasanya? Tadi kan menjahit. Wirausaha tuh yang itu yang counter HP dia udah pernah punya counter HP juga. Udah ada. Itu malah dia tangannya ini. Terus pakai apa? Ada dia? Tangannya kan nggak ada dua-duanya. Malah di Waringin Kurung tuh ada tuh. Dia servis sama buka counter tuh. Di mana? Si Mat Sukri. Itu di Waringin Kurung Bu. Mat Sukri. Kenal? Enggak, mau saya cari. Itu di Waringin Kurung itu Mat Sukri. Saya cari kepada Mas Sukri. Itu, warga saya di Waringin Kurung, tolong. Itu kakinya. Datang ke kecamatan. Ketemu saya. Itu kakinya Bu pakai krek.
Oh. Dia pakai kerak. Dia punya counter HP. Counter HP sama dia servis HP. Dia emang dapat bantuan. Waktu itu dari pusat. Pas waktu ada kunker MPR, Pak itu apa Bu dia Menteri? pakai kaki berarti ya, ngelas segala macam. Enggak, itu mah dia sama kakinya yang ini. Yang disabilitas itu kakinya. Kakinya. Jadi dia itu pakai sepatu krek. Oh, jadi dia tapi bisa jalan berarti ya, karena dia punya. Jadi tangannya yang ini. Iya. Terus waktu Bu Menteri datang itu dia tuh dapat bantuan ini konternya. Terus dia Matsukri. Jangan lupa. Pokoknya Matsukri itu baringin korong. Baringin korong. Kalau jalan ke Pak Ismail, dia itu di jalan. Oh, di dekat rumah Pak Ismail. Sebelum, kalau dia perawatannya. Oh iya. Di situ, di jalan itu aja. Berarti Bu Jum ya? Juneri. Bujun itu Juneri. Bujun aja yang gampang aja. Bujun itu berarti bukan cuman untuk wilayah Kota Serang Timur ya? Semua. Tapi untuk Kabupaten Serang ya. Iya. Sebenarnya yang bergerak di yayasan seperti Bina Kusuma Sejahtera ini ada berapa banyak sih Bu? Kalau setahu Ibu di Kabupaten Serang? Orang-orangnya? Enggak, maksudnya yang punya yayasan bergerak di disabilitas ini ada berapa orang? Ibu tahu nggak? Apa Ibu nggak tahu? Apa Ibu nggak punya bukan gini, kalau yang namanya disabilitas, kalau SLB kan banyak. Tapi kalau yang bergerak khusus gitu untuk rehab segala itu cuman kalau di kabupaten cuma saya sendiri. Itu kalau yang untuk disabilitas ODGJ banyak kan? Ada Pak Ismail, ada di Bani Siva, ada di. Tapi kalau untuk semuanya itu kalau Ibu. Untuk saya, cuma saya. Yayasan Bina Kusuma Sejahtera kalau menangani semua. Karena itu semuanya semua ya. Disabilitas. Pokoknya untuk pelatihan, untuk membantu orang-orang itu. Semua. Oh, sekabupaten makanya tahu yang dari Waringin Kurung, dari kalau yang kemarin itu juga yang di Anyar itu jalan tuh lumayan. Itu kan fisik juga perempuan, cuman kasihannya gini. Berarti Ibu kemana-mana berarti ya? Ya udah aja Kabupaten Serang udah ke Kemot. Udah Bu. Udah ke Kemot. Alhamdulillah udah gitu. Yang kasihannya kan gini, yang di Anyar itu dia kan dagangnya kan seminggu 2 hari doang, Sabtu Minggu, karena dagangnya kan di pantai. Itu kan saya udah ngusulin sini pengen dapat roda 3 gitu. Harapan saya dapat roda 3. Untuk dia tuh. Untuk dia, soalnya kan dia kan cacat ini juga. Kalau udah ada koordinator, itu kan warungannya itu dipindah rumah, nanti di ini lagi tenda gitu. Kasihan, saya tuh pengen kalau umpamanya dia tuh punya di situ tempatnya nggak boleh dibangun gitu. Cuman yang boleh itu nanti sore diangkut gitu aja gitu. Cuma yang dekat rumah itu Sambolo itu tuh dekat gitu ya. Yang roda. Sekarang kan ada bantuan Kementerian Sosial itu roda 3, motor roda 3 itu. Saya tuh lagi kepengen gitu. Lagi mengusahakan pengen itu. usahakan. Tuh. Nah Bu, kan ini bukan semua Kabupaten Serang nih. Nah untuk biaya operasional tuh dari mana Ibu ini? Kantong sendiri. Berarti ini tuh Ibu bener-bener ya, bener-bener panggilan dari hati. Kan Ibu Bupati juga punya ini Bu, punya apa namanya dinas-dinas yang udah. Iya emang kita di dinas sosial Bu, udah di dinas sosial. Kan. Tapi kan beda gitu kalau dulu waktu zamannya Pak Taufik, saya bukan ini gitu. Dengan itu ada acara apa itu? Disabilitas itu Pak dilibatkan. Dilibatkan aja gitu, karena kita kan memang sama-sama yang kurang mampu kan gitu istilahnya, walaupun ya ini harus diperhatikan. Kalau sekarang tuh enggak. Beda. Itu. Yang penting di dinasnya juga. Di dinasnya juga sekarang kan berkurang. Berkurang juga. Nah, Ibu ini apa namanya berarti ada nggak sih donatur gitu? Donatur ada. Donatur ada. Ya paling yang saya selama ini sih saya itu untuk donatur itu ya paling kalau umpamanya teman-teman butuh Quran Bairter umpamanya dari Jakarta. Ini ada Quran nih, umpamanya ada CSR gitu. CSR kita kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. Kalau umpamanya kitanya mau ada kegiatan tuh barulah kita ini gitu. Kalau umpamanya kitanya masih ada umpamanya dari pemerintah ada bantuan ini, udah itu aja dulu kita gunakan itu. Kalau yang namanya donatur saya yang paling ini kan kursi roda. Kursi roda ya. Kursi roda aja. Soalnya kalau umpamanya kursi roda itu yang khusus itu beli di atas 10 juta Bu. Iya sih. Makanya yang khusus mah ya. Yang khusus mah. Makanya kalau itu mah benar-benar saya ini gitu karena memang membantu gitu kursi roda yang khusus itu. Jadi anak itu yang tadinya nggak bisa sekolah bisa dengan kursi roda itu bisa untuk belajar kan, kok duduk di kursi biasa kan nggak bisa. Dia menggunakan kursi roda. Nah kalau untuk anak-anak sekolah ada juga di sini emang Bu? Anak-anak usia sekolahnya ada, tapi anaknya tidak sekolah sini, sekolahnya kan di SLB. Tuh, cuman kalau umpamanya butuh kursi roda teh ini, ya udah. Malah kemarin ini dapat ini
kemarin kan dapat bantu kursi roda dari provinsi yang acaranya di Baros. Itu dapat. Cuman dia butuh sepatu khusus karena kakinya ini. Jadi dia juga butuh sepatu khusus. Nah, sepatu khusus itu berapa itu? Kata dokternya itu di atas 2 jutaan. Makanya si orang tuanya belum mampu, ya udah nanti kita coba cari jalan. Ya, pemirsa Camat TV, itu ternyata ibu ini semuanya tidak, maksudnya semua yang dilakukan itu adalah benar-benar murni dari hati ya. Biaya pun mau dia keluarkan untuk membantu sesamanya. Nah, itu orang-orang yang seperti ini jarang sekali. Bu, ada pesan-pesan khusus nggak sih Bu ke masyarakat atau ke penonton Camat TV kalau misalnya mereka mungkin tertarik untuk membantu ibu, untuk menjadi donatur, untuk pembiayaan semua di yayasan, pembiayaan semua. Minimal ada yang bisa membantu ibu lah gitu. Yang saya ini sih harapan saya bukan cuma ke pemerintah, yang terutama itu perusahaan-perusahaan, karena di perusahaan kan ada CSR. Bisalah dari CSR itu bisa membantu kami agar kami bisa memfasilitasi teman-teman yang umpamanya butuh kursi roda. Kalau pemerintah kan ada program pasti nanti. Kalau umpamanya ada di saya gitu, saya bisa beli gitu. Atau untuk tongkat. Kadang-kadang orang kan minta kan mendadak. Saya butuh tongkat. Lah, kita dari mana kalau nggak ada duit? Itu tuh yang seperti itu tuh. Kalau umpamanya dengan modal usaha gitu, dipermudah perbankan, Bu. Harapan saya, perbankan itu ada gitu. Ini dengan disabilitas nih untuk pinjaman tanpa agunan itu tuh berapa? Syukur-syukur yayasan nih ada dana sekian nih kelola pinjaman gitu untuk yayasannya ya. Jadi dikelola untuk permodalan teman-teman disabilitas gitu. Atau minimal ibu membantu permodalan untuk para teman-teman itu dipermudah gitu ya dari perbankan gitu. Itu saya tuh harapan saya seperti itu. Dan kepada orang tua, saya ini saja kepada orang tua ataupun keluarga. Kalaupun punya anak disabilitas, jangan diasingkan, apalagi dibuang dari kakak. Iya. Ini banyak yang dibuang dari kakak itu. Kok bisa ya? Ini makanya ketika dia itu anaknya tidak dapat bantuan, ngomong kan, kok anak saya nggak dapat bantuan? Karena padahal nggak ada. Sementara anaknya nggak punya nik, kan nggak ada nik di kakaknya, karena ada niknya itu. Kadang-kadang pas kita ini, Bu, kok nggak ada di kakaknya? Awalnya kan malu. Ini saya di Keramat loh, Bu. Masih di Ciruas ya. Yang satu itu di sana, itu anaknya kan ODGJ. Orang tuanya memang mampu. Itu nggak ada di kakaknya gitu. Ya Allah, saya Bu, anak sendiri aja udah kayak gini gitu. Apalagi orang lain. Terus kalau itu anaknya pada kemana itu? Justru itu, kadang-kadang orang tuanya seperti itu, malu katanya. Kan dulu dianggap aib gitu disabilitas itu. Kata saya, Ibu nggak usah kayak gitu. Kalau selama anak ini masih punya kemampuan, cobalah bisa bermanfaat juga. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Diberikan pelatihan, diberikan keterampilan lah ya untuk mereka. Untuk jangan dikekang gitu orang tua tuh, jangan udah sih kamu tuh orang cacat mau apa sih? Kata-kata itu tuh dihilangin gitu. Masih aja dipakai, udah sih orang cacat mau apa sih? Nah, itu pemirsa, berbincang dengan Bu Jum ini sangat inspiratif sekali. Di sini saya bisa tahu bahwa banyak sekali di sekitar kita yang tidak beruntung, tetapi mereka masih bisa bertahan dan bahkan bisa hidup mandiri, tidak hanya untuk dirinya sendiri, bahkan bisa bermanfaat untuk keluarganya yang lain. Nah, semoga kita semua bisa terketuk hatinya ya, seperti Bu Junaria ini bisa membantu sesama manusia yang lain. Bu Jun, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol dengan kami. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan inspirasi, memberikan contoh pada semua penonton Camat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.